Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rizky Ardianto Prasetyawan, Kartika Tri Ramayanti, Jeremy Nenggolan, Lea Priscila Putri, dan terakhir Naufal Anugrah Pradana Santosa Putra. Hari ini kami akan membahas tentang materi manusia dalam keberagaman sosial budaya dan peradaban. Jadi manusia dan pembudayaan. Manusia dan pembudayaan ialah salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikan secara turun-menurun. Manusia adalah makhluk berbudaya merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Manusia menggunakan akal dan budinya dalam berbudaya. Pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang artinya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal yang artinya sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya itu terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas pakaian, bangunan, sampai dengan karya seni. Hakikat manusia dalam peradaban. Pertama, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Ada beberapa pengertian manusia menurut para ahli, diantaranya yang pertama menurut Socrates. Manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Menurut Nikolaus dan Sidoarja, manusia itu bineka tetapi tunggal. Bineka karena terdiri dari jasmani dan rohani, akan tetapi satu karena jasmani dan rohani terdapat dalam satu jasad. Kemudian menurut Omar Muhammad, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia karena dapat berpikir. Manusia itu memiliki tiga dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Manusia juga disebut dengan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu apabila unsur-unsur tersebut tidak terbagi atau dapat dikatakan tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk sosial apabila kita tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Menurut Mead, pengembangan diri manusia berlangsung beberapa tahap, yaitu bermain, bertanding bersama orang dekat, dan bersama masyarakat secara umum. Sedangkan agen-agen dari tahap tersebut meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa. Manusia seutuhnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Manusia dalam kehidupannya mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial budaya. Peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Masyarakat yang beradab dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan-aturan Tuhan. Untuk selanjutnya adalah pengertian peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etika. Lawan katanya adalah biadab, kasar, kurang ajar, dan tak tahu pergaulan. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu teknik untuk kegunaan praktis. Peradaban sebagai suatu perwujudan budaya yang didasarkan pada akal atau rasio semata-mata dengan mengabaikan nurani akan berlainan dengan perwujudan budaya yang didasarkan pada akal, nurani, dan kehendak sebagai kesatuan yang utuh. Perkembangan peradaban akan selalu menimbulkan benturan. Ini adalah pandangan dari Abang Huntington. Ia menyebutnya sebagai class civilization.
Perkembangan peradaban akan selalu seiring dengan timbulnya benturan-benturan seperti peradaban barat dan peradaban timur. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Wujud-wujud peradaban, contohnya nilai, berarti mempertimbangkan untuk menentukan apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak, dan hasil penilaian disebut dengan nilai atau value. Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, ugeran dan wejangan, atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dengan menaati berbagai peranata sosial atau aturan sosial. Sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.